saya Monarika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali sejarah peminatan, yaitu bab 3 dan bab 4. Bab 3 tentang penelitian sejarah dan historiografi, sedangkan bab 4 tentang kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya yang ada hingga saat ini. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama itu pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa yang lampau. Data adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Informasi sejarah yang terdapat di dalam data disebut dengan sumber sejarah. Yang kedua, jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama saya akan jelaskan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber berbentuk tulisan yang dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mengalami, atau mendengar suatu peristiwa tersebut. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengarkan peristiwa tersebut dari orang lain. Contoh dari sumber sekunder itu buku dan juga majalah. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sumber sejarah tulisan dan juga sumber benda atau artefak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah tulisan. Sumber sejarah tulisan adalah sumber yang berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Contohnya naskah, prasasti, arsip, dan juga laporan. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan yang diperoleh dari para pelaku atau saksi sejarah. Sumber lisan ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sejarah lisan dan juga tradisi lisan. Tradisi lisan itu diperoleh dari para pelaku sejarah atau saksi dari peristiwa sejarah tersebut dan sangat berkaitan erat dengan wawancara atau program soal. Sedangkan tradisi lisan itu artinya bercerita mengenai masa lampau yang berkembang di suatu masyarakat. Contohnya itu tradisi dan juga legenda. Sedangkan bentuk sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang ketiga itu sumber benda, yaitu sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya itu peralatan penunjang, foto manusia, dan juga bangunan-bangunan yang bersejarah. Yang berikutnya, sumber sejarah terbagi menjadi 5. Yang pertama, sumber berbentuk tulisan atau tekstual. Yang kedua, sumber lisan. Yang ketiga, sumber visual. Yang keempat, audiovisual. Yang kelima, sumber atau tradisi lisan. Dan yang keempat, sumber kebendaan atau artefak. Selanjutnya, legenda terbagi menjadi 4. Yang pertama, legenda keagamaan. Yang kedua, legenda alam gaib. Yang ketiga, legenda perseorangan. Dan yang keempat, legenda tempat. Yang berikutnya, langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Pertama, pengertian penelitian. Penelitian atau riset itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Sedangkan adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sejarah atau 5W tambah 1H. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa pelaku dalam peristiwa tersebut, dan yang kelima,
mengapa peristiwa tersebut terjadi. Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah ada 5. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, kritik. Yang keempat, interpretasi. Dan yang kelima, historiografi. Yang berikutnya, perkembangan historiografi. Pengertian historiografi. Historiografi merupakan karya dari masa lampau hingga masa kini atau hingga saat sekarang ini. Historiografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini bercerita tentang kerajaan-kerajaan. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini menceritakan tentang keadaan bangsa Indonesia pada saat masa penjajahan bangsa Belanda. Dan yang ketiga, historiografi modern. Historiografi modern ini suatu bangsa yang dahulu hingga dari jejak sejarahnya. Dan berikutnya, peninggalan zaman dahulu. Yang pertama, alat-alat yang digunakan manusia purba pada zaman dahulu. Yang pertama, kapak perimbas. Kapak perimbas adalah salah satu alat yang digunakan manusia purba pada zaman dahulu. Kapak perimbas ini digunakan untuk memotong daging buruan. Sedangkan yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong ini digunakan sebagai pemotong makanan. Yang ketiga, kapak persegi. Kapak persegi ini digunakan untuk memotong makanan dan memotong hasil buruan. Yang keempat, kapak genggam. Kapak genggam adalah salah satu kapak yang digunakan manusia purba pada zaman dahulu. Kapak genggam ini cara pegangnya digenggam. Kapak genggam ini berfungsi untuk menumbuk biji-bijian yang keras dan juga membunuh binatang buruan. Yang kelima, alat tulang. Alat tulang adalah salah satu alat yang digunakan manusia purba pada zaman dahulu. Alat tulang ini digunakan untuk mengupas kulit binatang atau hewan buruan dan mengkorek tanah. Yang keenam, alat servi. Alat servi ini dapat digunakan untuk mengupas kulit binatang atau hewan buruan. Dan yang ketujuh, kapak pebel atau kapak Sumatera. Kapak ini dapat digunakan untuk menghaluskan biji-bijian yang keras. Dan yang kedelapan, gerabah. Gerabah ini juga dapat digunakan untuk menampung air dan menyimpan makanan yang akan dimasak. Baik, sekian dari video saya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Dadah!